Baiklah, kita lanjutkan proyek kita ya, proyek sistem informasi akademik. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membuat tabel master ya, yaitu dari mulai tabel fakultas ya, program studi, kelas dan semester ya. Maka untuk pertemuan kali ini ya, kita akan coba membuat tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa ini kita akan buat secara standar dulu ya, seperti menu-menu ini ya kita buat. Mungkin nanti ada sesi di mana kita akan membuat manajemen mahasiswa ya, terkait dari data-data mahasiswa ya, misalkan data pribadi, data akademik ya, terus dari data orang tua ya, data kegiatan dan seterusnya. Itu nanti di menu entry proses ya. Nah, untuk saat ini kita coba buat dulu satu buah tabel mahasiswa ya. Kita mulai dari membuat sebuah tabel, yaitu perintahnya create ya. Jadi kita create ya, tabel. Di sini di design view kita kasih nama mahasiswa ya. Mahasiswa ya, mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Lalu yang pertama kita buat student ID. Student ID ya, auto number. Selanjutnya NIM kita bikin 25 ya NIM-nya. Lalu kita buat nama mahasiswa, student name gitu ya. Kalau name semua takutnya nanti ada masalah. Ini saya isi kurang lebih 70 nama mahasiswa ya. Lalu kita buat gender ya, gender itu jenis kelamin ya. Kita isi laki-laki atau perempuan, cukuplah 20 ya. Lalu kita buat lagi date of birth ya, ulang tahun ya. Date of birth ini tipe datanya date ya. Formatnya kita buat long ini ya, medium date. Lalu kita buat program studi ya, mahasiswa ini program studinya apa nih, ID ya. Ini nanti korelasi ke tabel apa, tabel program studi ya, ini number. Lalu berikutnya adalah email kurang lebih 100 ya, takut panjang. Lalu phone, nomor telepon kurang lebih 20 lah ya, handphone maksudnya. Lalu alamat ya, alamat ini kita bikin long text kali ya, panjang. Lalu enrollment ya, tahun kapan dia masuk ya. Enrollment ya, year ya, 4 digit aja kalau ini. Tahun di sini ya, tahun ya, tahun ada terus ada tipe data di sini, misalkan 4 digit. Nggak ada ya tipe data tahun di sini, cukup aja dengan total 4 ya. Lalu berikutnya adalah pendeteksi ya, creative add. Ini adalah
tipe datanya adalah date, dan langsung auto number auto detect ya untuk tanggal. Formatnya kita buat general date, lalu update head ya, updated head sama date juga. Di sini buat mendeteksi kalau ada perubahan data ya. Formatnya adalah general date. Nah, ini adalah data mahasiswa sementara ya, nanti ada manajemen mahasiswa, tapi kita di awal sudah kita buatkan dulu seperti ini. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan, disesuaikan nanti dengan kebutuhan sistem ya. Kita simpan ya. Lalu setelah itu baru kita buatkan. Nah, bentuk daripada mahasiswa ini ya, kita bisa ke sana menyambung ya, untuk diisi gitu ya, atau bentuknya nanti dalam bentuk tabulasi bisa kita sesuaikan nantilah ya. Yang penting data mahasiswa ini coba kita isi saja ke samping kayaknya ya. Kita lihat, kita sesuaikan, kita lihat dan kita sesuaikan dulu ya. Kita buatkan dulu formnya, atau kita mau ngopi dari data yang sudah ada ya, karena filenya juga lumayan panjang ya, saya lihat ada beberapa fil ya. Nanti bisa kita buat dari sini, nggak apa-apa, nanti menyambung ke sana berarti panjang ya. Atau kita buat dalam bentuk worksheet juga bisa ya, nanti satu persatu kita masukkan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba dulu ya, karena ini masih data master, jadi kita buat yang sama saja dulu ya. Kita copy aja kalau begitu, kita kopikan ya data mahasiswa dari departemen, Ctrl C Ctrl V, kita buat namanya mahasiswa ya. Nah, di sini kita desain view, kita klik dulu di sini ya, di posisi garis ini, lalu kita ganti menjadi data mahasiswa ya, mahasiswa. Terus datanya kita rubah menjadi tabel mahasiswa. Lalu di sini kita masukkan ID-nya adalah ID mahasiswa ya, student ID. Lalu di sini adalah NIM ya, ini NIM ya, kita sesuaikan. Klik dulu di sini, masukkan NIM-nya ya. Nah, ini kita klik dulu ya, kita klik nih antara yang bawah dengan yang atas, lalu diperkecil. Nah, ini enggak terlalu luas segini ya. Nah, terus selanjutnya kita copy ya, ini kita copy, Ctrl C Ctrl V di baris yang sama, ini geser ya segini ya, kita kasih jeda aja, terus kita kasih nama di sini. Nah ya, cukup seginilah, sampai 11,5 atau 11 saja ya. Lalu kita copy lagi, apalagi berikutnya kita di data, kita cek number, gender ya, gender kita copy, Ctrl C Ctrl V, geser. Nah, ini gender ya, di sini kita rubah dari gender, lalu kita copy lagi ya, Ctrl C Ctrl V untuk ulang tahun ya. Ini kita rubah menjadi date of ya. Lalu kita simpan ya, terus kita rubah ya, kita rubah. Berikutnya adalah email, nomor telepon ya.
Oke, kita simpan dulu ini ya, kita lihat name, gender ya. Nah di sini kita boleh copy ya, ini kita copy ya. Di sini nama mahasiswa ya, lalu berikut ini diperbesar dulu, disamakan ya dengan ini, lalu kita copy lagi, kita kasih nama di sini gender ya, atau jenis kelamin, lalu ulang tahun ya, tanggal lahir ya, tanggal lahir ya. Oke, kita simpan ya, lalu kita buka di sini di design view, di home ini kita klik yang mahasiswa, arahkan ke tabel mahasiswa ya, kita oke, simpan, kita view lagi. Nah ini kita klik di data mahasiswa. Nah ini di sini kita bisa mengisikan ya, hanya sebatas 3 saja mungkin ya, yang lainnya nanti bisa menyusul gitu ya. Nanti kita punya satu proses, di mana proses itu akan kita isi datanya secara lengkap ya, ada di entry proses nanti di sini ya. Jadi kita hanya sekedar mendaftarkan daftar mahasiswa yang mungkin ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin gitu ya. Nanti kita di proses akan kita buat sama tanggal lahir gitu ya. Nah ini akan kita coba ya, kita ulang lagi desainnya, kelihatannya agak kurang ya dari sini, terlalu, atau mungkinnya ini hurufnya terlalu besar, kita kecilkan ya, kita kecilkan, kita coba di mahasiswa sini ya. Nah ini nama mahasiswa, kita ketikkan huruf kecil ya, itu ya. Ini ketik jenis kelamin, pas ya, ini tanggal lahir ya, agak kecil. Nah di sini ini kan pilihan ya, kita coba klik ya, klik ya, change to list combo ya. Nah di combo ini kita coba akan rubah menjadi sebuah tabel di sini ya. Nah di sini kan tidak ada tabel jenis kelamin ya, jadi kita coba tambahkan saja ya. Tambahkan di sini gender, terus ada tabel jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin. Nah ini kita coba buatkan tabel jenis kelamin ya. Ini kita buatkan tabel jenis kelamin atau gender ya. Design view, ini namanya gender ya. Gender itu isinya adalah gender ID, auto number, sama gender name ya. Laki-laki perempuan berarti cukup lah ya, 20 itu ya. Kita simpan. Nah di sini kita pilih di row source-nya ini itu tabel gender ya. Nah yang ditampilkan itu hanya namanya saja lah di sini ya, gitu ya. Kita simpan, close. Nah nanti kita coba view tabel ini, terus kita lihat ya data mahasiswa. Nah ini ya, ini
ini sudah bisa kita. Nah, ini juga belum ada ya, karena belum kita isi. Coba diisi dulu di sini. Ini adalah laki-laki, kedua adalah perempuan ya. Oke, kita simpan. Terus juga kita simpan, lihat di home data mahasiswa. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya, dia ada pilihan laki-laki atau perempuan begitu ya. Ini saya agak melihat agak terlalu besar ini dibandingkan judul ini ya, jadi kayaknya kurang elok. Kita coba lagi nih, semua tabel kita perkecil ukurannya ya. Dari mulai sini nih kita desain view, ini hurufnya kita ubah menjadi 10 kali ya. Nah, begitu ya. Departemen kita ubah, classroom juga kita ubah menjadi 10 ya. Oke, lalu tabel berikutnya adalah tabel mahasiswa, juga ini kita ubah desain view ya menjadi 10. Oke, terus juga tabel program studi kita ubah menjadi 10. Home 10 ya ukurannya. Terus lagi kita rubah yang semester juga ya, desain view. Nah, kita ubah menjadi 10 ya. Oke, kita lihat, coba kita lihat pemandangan menunya ya. Nah ini agak lebih kecil ya daripada tadi gitu ya. Tadi besar-besar kelihatannya agak kurang indah gitu ya. Nah, ini saya tampilkan hanya NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nanti data-data lainnya bisa diisi ya pada waktu entry proses, karena di sini tuh ada data banyak ya, data mahasiswa ini ya. Jadi yang penting didaftarkan dulu namanya, NIM-nya, namanya, jenis kelamin, tanggal lahir gitu ya. Misalkan saya coba dulu dah salah satu contoh aja, yang lain mungkin bisa diabaikan kali ya. Misal saya isi dulu ya contohnya 2101 namanya Andi Setiawan gitu ya. Ininya jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya ini saya asal-asalan aja lah ya. Ya, udah ya, ini seperti ini. Nah, ini kita rubah sama ininya yang belum kita rubah urutannya ya, tadi lompat dari sini langsung ke sini. Kita buka dulu si tabel si form mahasiswa ini, kita desain view ya, kita lihat di sini dulu. Pertama formatnya dulu ya, kita tentukan menggunakan yang ini nih ya, medium depth. Lalu ininya kita lihat di sini nih, gender, kita lihat di sininya. Nah, ini gender ditulis ya, gender ya di sini. Bukan di sini juga sama nih, ini teksnya ini student name, ya. Lalu di sini gender sudah, di sini date of birth ya, date of birth, ulang tahun ya, tanggal ulang tahun. Lalu di sini name ya, kita ganti. Oke, di sini student ID ya, student ID ya. Oke ya, setelah itu kita lihat ini ya, urutan-urutannya di tab ordernya. Pertama adalah student ID, kedua NIM,
Ketiga nama ini ya, ini geser, klik, geser ke atas ya. Lalu student name, gender, baru date of birth ya gitu. Oke, kita simpan, kita tutup, kita buka lagi, entry mahasiswa. Nah, ini lompatannya dari sini ke nama mahasiswa, ke jenis kelamin, ke tanggal lahir gitu ya kira-kira gitu. Jadi biar apa namanya ya, nanti ketika input data tidak ada masalah. Oke, untuk data mungkin saya yang isi ya, karena kalau saya ngisi di sini banyak isi data, waktunya terkuras habis. Untuk video ini hanya cuman mengisi data aja gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini saya ulang lagi bahwa di tabel mahasiswa ini saya mengisi hanya beberapa field ya, beberapa field. Kita lihat di sini di send view ya. Nah ini ya, kenapa seperti ini, karena nanti ada materi khusus namanya manajemen mahasiswa. Nah di dalam manajemen mahasiswa itu nanti akan kita tambahkan field-fieldnya terkait, ada data akademik, ada data pribadi ya, ada wali, ada orang tua, termasuk ada kegiatan mahasiswa ya, ada riwayat pendidikan dan lain seterusnya. Nah ini nanti akan kita bahas di topik manajemen mahasiswa ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kira-kira itu. Untuk sekarang ini statusnya hanya mendaftarkan, ada mahasiswa didaftarkan dulu begitu. Mungkin kalau di dalam sistem penerimaan mahasiswa itu saya cuma didaftarkan aja gitu ya, bahwa mahasiswa ini baru daftar itu kan belum tentu dia akan masuk jadi mahasiswa. Bisa saja setelah daftar dia nggak lanjut gitu ya, atau dan lain sebagainya, sehingga tidak dilanjutkan. Tapi intinya pada topik kali ini hanya membahas tentang pembuatan tabel mahasiswa ya, kira-kira begitu. Mungkin pertemuan kali ini dulu ya. Tapi sebelumnya ini saya penasaran juga nih, kita coba di Pentium apakah ini bisa dirubah nih background ini. Kita akan cari background yang warnanya ngejreng kali gitu ya, mungkin begini nih ya. Terlalu nggak kalau merah ya, atau terlalu kalau merah ya, kita ini aja coba yang biru banget ya gitu. Atau mungkin saya mencari warna yang lebih ngejreng beginilah ya. Nah ini hurufnya kita ganti menjadi warnanya ya, warna hurufnya berarti kita rubah menjadi merah kali ya, atau kuning mungkin ya. Oh ini sama warnanya kuning kayaknya ya, coba kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan kuning ya terpaksa kita hitam ya, kira-kira begitu. Coba kita lihat dulu hasilnya ya, mungkin lebih nyaman begini kali ya. Oke, nggak apa-apa, ini cuma hanya sekedar desain ya. Desain itu nanti Anda bisa tentukan sendiri. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya, di pembuatan tabel mahasiswa. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke tabel dosen ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.